Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Banten. Sebelum periode Islam, Banten adalah kota penting yang masih dalam kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1525 sampai 1526, Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten dengan bantuan pasukan Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan Kesultanan Banten sebagai kadipaten di bawah Kesultanan Cirebon. Namun, Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja dan mengangkat putranya, Sultan Maulana Hasanuddin, sebagai raja pertama Kesultanan Banten pada tahun 1552. Sultan Maulana Hasanuddin memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Lampung dan Palembang. Ia juga membangun ibu kota baru di Surosowan dan memperkuat angkatan lautnya untuk mengendalikan perdagangan di Selat Sunda. Ia juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan negara-negara asing seperti Turki, Utsmani, Inggris, dan Portugal. Mengenai Banten, kerajaan ini berada di Jawa bagian barat. Sebagaimana kerajaan pada umumnya, Banten sebagai kerajaan juga berusaha untuk memperluas wilayah. Salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Banten adalah Lampung. 2. Masa kejayaan Kerajaan Banten. Masa kejayaan Kerajaan Banten berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtoyoso 1651 sampai 1683. Sultan Ageng Tirtoyoso adalah seorang pemimpin yang visioner, cakap, dan berani. Ia berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Ia juga membangun benteng-benteng pertahanan di sepanjang pantai Banten dan memperbaiki infrastruktur kota. Sultan Ageng Tirtoyoso juga mengembangkan kebudayaan dan pendidikan Islam di Banten. Ia mendirikan pesantren-pesantren dan masjid-masjid besar seperti Masjid Agung Banten. Ia juga mendukung perkembangan sastra dan seni Islam seperti syair, hikayat, wayang kulit, dan gamelan. Dia juga mengirim utusan-utusan ke Mekah untuk menjalin hubungan dengan dunia Islam. 3. Pada saat ini Kerajaan Banten sudah tidak ada. Kesultanan Banten resmi dihapus tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Ada juga fakta menarik tentang Kerajaan Banten dalam sudut pandang sejarah. Di antaranya adalah, yang pertama, daerah Banten berhasil dikuasai dan diislamkan oleh Fatahillah yang merupakan panglima perang dari Demak. Yang kedua, di samping menguasai Banten, Fatahillah juga berhasil merebut Cirebon dan Sunda Kelapa yang kemudian namanya diubah menjadi Jayakarta pada tahun 1527. Yang ketiga, setelah Fatahillah menetap di Cirebon, Banten diserahkan kepada putranya yang bernama Maulana Hasanuddin. Yang keempat, Maulana Hasanuddin sebagai peletak dasar dan menjadi Raja Banten yang pertama pada tahun 1522 sampai 1570. Yang kelima, daerah kekuasaan Kerajaan Banten meluas sampai dengan Lampung dan berhasil menguasai perdagangan lada. Yang keenam, pada tahun 1570, Sultan Hasanuddin meninggal dan digantikan oleh putranya, yakni Panembahan Yusuf pada tahun 1570 sampai 1580. Ia berhasil menundukkan kerajaan Pajajaran. Yang ketujuh, raja terbesar Banten ialah Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedelapan, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memajukan perdagangan Banten. Kerajaan Islam ini berdiri menggantikan Banten Girang yang bercorak Hindu. Peninggalan Kerajaan Banten yang paling populer dan masih ada hingga saat ini adalah Masjid Agung Banten. Selain Masjid Agung Banten, terdapat beberapa peninggalan lainnya yang memiliki nilai sejarah. Di antaranya yaitu 1. Benteng Spilwitz. Benteng Spilwitz merupakan benteng yang didirikan pada masa kepemimpinan Sultan Abu Nas Abdul Qahar atau Sultan Haji. 2. Peninggalan Kerajaan Banten berikutnya adalah Danau Tasikardi.
Danau buatan ini diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. 3. Keraton Kaibon. Keraton Kaibon adalah peninggalan kerajaan Banten yang dibangun pada 1815. Keraton ini merupakan bekas kediaman Sultan Saifuddin, Sultan Banten yang memerintah pada 1809 hingga 1815. 4. Keraton Surosowan. Berdiri sekitar abad ke-17, Keraton Surosowan diperkirakan didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Sebelum kami akhiri, ada quotes yang akan saya bacakan. Lebih baik mati dengan kehormatan daripada hidup menanggung malu, yang artinya menekankan pada kehormatan dan kebanggaan pribadi tanpa mengabaikan kehormatan dan keselamatan keluarga. Sekian sedikit gambaran tentang Kerajaan Banten yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.